ini. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan perantara membaca surah Al-Fatihah ini, kita dapat melaksanakan Zoom ini dengan lancar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya persilakan kepada Bu Sumarsi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kepada Bu Sumarsi, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adikku yang saya cintai dan mudah-mudahan dimuliakan Allah. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat-Ilahi Robbi, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizinanlah pada kesempatan siang pagi hari ini kita dipertemukan dalam acara forum diskusi ya. Dan mudah-mudahan forum diskusi ini nanti bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya. Nah, mohon izin perkenalkan jurusan ilmu pemerintahan. Setelah itu kuliah lagi ambil akta dan sekarang sedang ambil S2. Sebelum saya menjadi dewan, saya itu adalah seorang guru kewarganegaraan di SMP Losari. Dari lulusan tahun 2006 sampai tahun 2013, dan saya mencalonkan diri menjadi DPRD tahun 2014. Periode pertama saya. Kemudian pada saat itu pemilihan terjadi di bulan April. Bulan April pemilihan, terus kemudian pelantikannya di tanggal 19 Agustus. Periode pertama itu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Kemudian untuk periode keduanya saya oleh partai dicalonkan lagi karena masih dianggap layak, terus kemudian dicalonkan kembali oleh fraksi saya, oleh partai saya, itu partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2019 sampai saat ini yang baru dijalani baru sekitar 1 tahun. Dan periode ini sampai tahun 2024. Dan posisi saya waktu menjabat pertama kali, periode pertama itu saya duduk dan ditaruh di Komisi 1. Nah, Komisi Purbalingga itu di DPRD Kabupaten Purbalingga, komisinya itu ada 4. Apa itu komisi? Komisi adalah alat kelengkapan dewan. Jadi di DPRD itu alat kelengkapan dewannya ada 4 komisi. Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Dan setiap komisi diisi oleh 10 sampai 11 anggota DPRD yang terdiri dari berbagai macam partai yang ada wakilnya yang duduk di DPRD. Semisal Komisi 1. Komisi 1 dulu diisi oleh fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Persatuan Demokrat, dan fraksi P3.
di Purbalingga itu ada 7 fraksi. Jadi fraksi itu partai-partai yang lolos yang memenuhi kursi untuk duduk di DPRD. Kemudian sebelum kita bicara terkait dengan penyaluran aspirasi, itu sampaikan dulu ya sebagai pemahaman kita bersama dan pemahaman buat adik-adik semua. Tadi sudah komisi 1, terus komisi 1 itu membidangi tentang tata pemerintahan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan pemerintahan itu ditangani oleh komisi 1 bersama. Ini itu ada bagian tata pemerintahan. Sedangkan di komisi 2 itu ada 11 orang. Sama fraksi-fraksinya, partainya sama, tetapi bidangnya berbeda. Kalau tadi komisi 1 itu menangani tentang tata pemerintahan, kalau di komisi 2 itu menangani tentang perekonomian dan BUMD serta pertanian. Itu misalnya ada badan perusahaan daerah, itu semua mitranya komisi 2. Ada dinas pertanian, juga mitra komisi 2. Terus komisi 3. Kalau komisi 1 tadi pemerintahan, komisi 2 tentang perekonomian, komisi 3 tentang pendidikan dan dinas sosial. Jadi dinas pendidikan dan sosial kesehatan itu mitranya komisi 3. Terus komisi 4 itu bermitra di pembangunan fisik PU. Itu mitra komisi. Ada alat kelengkapan dewan lagi yang lain, peraturan daerah. Itu namanya disingkat Bapemberda. Kalau di tingkat nasional itu Badan Legislasi atau Baleg. Nah, kalau di tingkat daerah namanya Bapemperda. Nah, kemudian ada lagi BK, Badan Kehormatan Dewan. Nah, tugasnya apa? Tugasnya di sini BK itu menjaga kehormatan dewan. Jadi seperti guru BK di sekolahan seperti itu. Ketika ada anggota dewan yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tata tertib yang berlaku, maka di sini BK berhak menegurnya. Kemudian tadi ada Bapemberda, ada BK, ada Badan Musyawarah atau yang disingkat dengan BAMUS. Tugasnya apa? Merumuskan kegiatan dewan 5 tahun ke depan yang di breakdown menjadi tahunan dan kemudian menjadi bulanan. Kemudian ada Banggar. Banggar itu badan anggaran. Fungsinya untuk apa? Untuk bersama dinas OPD, dinas-dinas yang ada di seluruh Kabupaten Purbalingga, merumuskan bersama Bupati juga, merumuskan ke depan 5 tahun ke depan anggaran Kabupaten Purbalingga dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan mau buat apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Ibu izin bertanya, Ibu. Aspirasi rakyat itu sendiri gimana ya, Bu? Misalnya maksudnya gimana? Bisa dijelasin, Ibu? Oke, ini izin siap membantu ya, Dedek. Siap menjawab. Ya, Bu. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi lupa, apa sebenarnya yang dimaksud dengan aspirasi rakyat? Nah, yang dimaksud dengan aspirasi rakyat itu saya ceritakan dari hulu ke hilirnya. Dulu pada saat kami disumpah 19 Agustus
pada awal kita menjabat menjadi anggota dewan, menjadi anggota dewan, itu di dalam sumpah, di dalam naskah sumpah, itu terdapat yang bunyinya seperti ini, bahwa kami dengan bersungguh-sungguh akan menyalurkan aspirasi masyarakat dari konstituen atau orang yang memilih kami. Yang dimaksud dengan aspirasi dalam hal konteks ini, itu suara rakyat. Kalau di Dewan, itu di DPRD, itu ada namanya kegiatan reses. Namanya kegiatan reses. Kegiatan reses itu kegiatan apa? Kegiatan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Dan itu ada setiap 4 bulan sekali. Itu kalau di tingkat DPRD. Kalau di tingkat pusat, itu ada setiap 2 bulan sekali. Jadi di setiap 2 bulan sekali di pusat, 4 bulan sekali di daerah, itu DPRD dikembalikan lagi ke masyarakat. Untuk apa? Untuk menyerap aspirasi masyarakat. Namanya serap aspirasi atau reses. Nah, di situ kegiatannya apa? Kegiatannya kita biasanya membuat forum di semacam diskusi, kumpul-kumpul, nah bahasanya di desa ya kumpulan gitu. Dan di situ nanti kita menyampaikan semua kegiatan-kegiatan kita yang ada di Dewan dan juga sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat yang kemudian akan kita bawa ke kantor Dewan. Untuk apa? Untuk kita rumuskan, kita buat daftar inventarisir dulu, kita buat DIM dulu. Kayak orang mau buat skripsi kayak gitu, kita buat DIM, kemudian kita rumuskan, kita buat latar belakang, kita rumuskan, kemudian kita nanti dibahas dengan teman-teman, kemudian dengan eksekutif juga, karena legislatif selalu berdiskusi dengan eksekutif. Kemudian nanti kita formulasikan persoalan ini, cara untuk menyelesaikannya bagaimana. Nah, misalnya kayak kemarin hasil reses dari saya, teman-teman dari desa aspirasinya fisik, pembangunan madrasahnya, pembangunan saluran air bersih, terus pembangunan aspal, ada lampu penerangan jalan, dan sebagainya. Ketika fisik, maka kita masukkan program kegiatan fisik di masing-masing dinas terkait. Misalnya kayak penerangan jalan, berarti kita bisa masukkan di bagian PU. Terus kemudian kayak pengaspalan juga. Terus kalau misalnya bagian dinas pendidikan, misalnya ada yang usul untuk dibangun sebuah sekolahan yang rusak, maka kita hubungi dinas pendidikan. Kemudian kalau dini ya di bagian kesejahteraannya itu kemudiannya itu bukan dari atau dari teman yang punya kegiatan, maka mereka menyalurkan aspirasi melalui dewan yang mewakilinya di dapil masing-masing. Kalau misalnya saya ini dapilnya di Rembang, Kertanegara, Karangmoncol, Karanganyar, maka saya resesnya pun kembali ke situ, kembali ke konstituen di mana saya berasal. Dan di situ saya menyerap aspirasi dari orang-orang yang sudah dalam proses itu membantu saya. Membantu proses pada saat pencalonan. Itu. Nah, itu banyak teman-teman dari teman-teman anak-anak muda, itu di sini ada kelompok muda berkarya, pemuda tani. Itu mereka anggotanya juga banyak yang dari sarjana. Kemudian mereka mengusulkan untuk membuat pelatihan sablon untuk teman-teman yang ingin menetap di desa. Maka saya usulkan kegiatan program pelatihan pembuatan sablon di bagian Dinas UMKM. Nah, di situ nanti Dinas UMKM turun untuk melatih juga untuk pembiayaannya. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat membuat ada struktur keorganisasiannya itu jelas. Jadi diharapkan dana-dana yang turun ke masyarakat itu juga jelas.
aspirasi juga. Nah, itu fungsi aspirasi salah satunya. Kembali lagi ke awal. Jadi fungsi DPRD itu bukan hanya fungsi untuk untuk aspirasi saja, tapi di sini fungsi dewan itu ada 3. Yang pertama fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling. Nah, ini adik-adik juga perlu tahu fungsi legislasi itu apa. Fungsi legislasi itu juga di dalamnya ada yang nanti juga ada unsur untuk serap aspirasi atau TPA yang sudah tidak memadai lagi. Nah, sehingga apa? Sehingga dari teman-teman mengusulkan ke depan untuk usulan tahun 2021 di Kabupaten Purbalingga diadakan dibuat perda tentang peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Karena sampah di satu sisi memang menimbulkan persoalan yang sangat besar. Tapi di sisi lain, ketika kita mau mengolah sampah itu dengan baik, dengan jas, maka sampah itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendulang PAD atau pendapatan asli daerah. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti setelah dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tersebut, di situ secara teknis dibuat urutannya dari pendahuluan, latar belakang, kemudian pasal-pasal, bab-bab, sampai penutup. Di situ teknis dibuat caranya mengelola sampah yang baik dan benar, biar masyarakat tidak oleh persoalan terkait dengan sampah. Itu misalnya seperti itu, karena perda. Terus kemarin misalnya di Kabupaten Purbalingga yang sekarang sudah dibahas, itu perda tentang perlindungan petani. Nah, perlindungan petani tersebut juga perda atas usulan masyarakat. Atas usulan masyarakat dari wilayah yang mana? Karena di Kabupaten Purbalingga, masyarakatnya itu hampir mayoritas itu petani. Nah, ketika mereka pas panen bagus, mereka senang. Ya enggak? Tapi pas mereka panennya jelek, ada yang terkena hama wereng, ada yang terkena banjir, terus kemudian ada yang dimakan tikus dan lain sebagainya, kemudian petani merasa tidak ada yang melindungi. Padahal di sini pemerintah seharusnya hadir. Hadir untuk apa? Hadir untuk memberikan perlindungan kepada para petani tersebut yang mengalami kerugian diakibatkan oleh gagal panen. Nah, sehingga di sini usulan dari para petani tersebut kemudian kita rumuskan menjadi sebuah peraturan daerah yang kebetulan yang memang kita niati dari Komisi 2 memang mengangkat itu, perda tentang perlindungan petani. Yang di dalamnya nanti yang seperti tadi saya sampaikan ada gagal panen, ada gagal panen terkait dengan hama wereng, banjir dan sebagainya. Nanti di sini diharapkan pemerintah membackup. Pemerintah jadi semacam kayak memberikan asuransi pengganti ketika petani mengalami gagal panen. Sehingga petani yang mengalami gagal panen tidak merasa olep atau tidak merasa hancur sendiri. Karena apa? Karena pemerintah hadir untuk menemani atau bersama mereka. Itu salah satu aspirasi juga. Itu aspirasi yang dimasukkan di dalam fungsi legislasi atau fungsi pembentukan atau pemerda kalau ditingkatkan. Fungsi yang kedua, fungsi anggaran. Nah, tadi kan fungsi anggaran itu ada badan anggaran terkait misalnya masyarakat mengusulkan atau mengaspirasikan dengan kegiatan-kegiatan yang berbau fisik, misalnya tadi ada lampu, ada penerangan jalan, ada pengaspalan, ada pembangunan dan lain-lain, itu nanti dirumuskan di badan anggaran. Jadi yang Kabupaten Purbalingga itu mengelola keuangan satu tahunnya itu 2,2 triliun kurang lebih. Hampir 52%-nya itu untuk gaji. Untuk gaji yang sudah tidak bisa diotak-atik, untuk gaji PNS dan lain-lain itu 52% dari 2,2 triliun. Nah, selebihnya mau dikelola untuk apa? Dikelola untuk hasil dari aspirasi masyarakat. Itu badan anggaran. Kemudian ada controlling. Fungsi controlling itu fungsi apa? Fungsi mengontrol semua kegiatan yang ada di Kabupaten Purbalingga, apakah berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak.
Itu yang jalur melalui dewan. Ada lagi fungsi serap aspirasi yang melalui dinas-dinas, melalui bawah. Melalui bawah itu ada melalui desa. Desa itu ada yang namanya musdus, musyawarah tingkat dusun. Kemudian dibawa dari hasil musyawarah serap aspirasi musyawarah tingkat dusun, kemudian dibawa menjadi musdes. Musdes itu musyawarah tingkat desa. Itu di situ dewan juga hadir untuk mengawal aspirasi-aspirasi tersebut. Kemudian dari musdus, musdes, kemudian ke musam. Musam itu musyawarah tingkat kecamatan. Jadi tadi yang ada di dusun, kemudian diambil ke desa, kemudian dari desa diambil aspirasi mana, kegiatan mana yang paling urgent, kemudian dibawa ke tingkat kecamatan. Di Kabupaten Purbalingga, kecamatannya itu kelurahan, setelah bawa ke musyawarah upacara ke seluruh kecamatan tadi. Nah, itu juga di situ dari sisi lain itu untuk menyerap aspirasi juga ada. Jadi banyak sekali jalur-jalur untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Tinggal di sifatnya antipatis atau tidak. Dan kadang juga ada masyarakat misalnya merasa antipatis dengan dewan juga ada, dengan pemerintahan juga ada. Karena memang kita tidak menyalahkan masyarakatnya, juga tidak menyalahkan siapapun, tapi di sini juga kadang ada aspirasi-aspirasi yang masuk dan memang tidak bisa tertangani. Itu juga ada. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah, Bu. Sudah menjawab. Sudah cukup ya? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan sudah termasuk itu semua. Dan terima kasih kepada Ibu Sumarsih yang telah menjadi narasumber. Mungkin karena materi yang disampaikan juga sudah sangat jelas dan waktunya juga sudah cukup. Kami dari kami hanya bisa berterima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat kami dan terima kasih, Ibu. Ya, semoga sukses semuanya ya, kuliahnya juga ke depannya. Amin. Amin. Jadilah generasi perubahan. Siap, Bu. Ke arah yang lebih baik. Semangat. Amin, Ya? Sudah, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik semuanya dan generasi tua, apalagi di masa depan kan di tangan kalian lah Indonesia akan dibawa kemana. Oke? Ya, Bu. Oke, siap. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.